Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah berkenan hadir di konten saya ya teman-teman. Sekarang ini saya sedang ada di halaman rumah saya ini ya teman-teman. Saya sedang menghayati betapa hebatnya Allah ya teman-teman, yang sudah menciptakan biji terong, yang sudah menumbuhkan, melihara, membuahkan, mewarnai terong-terong ini sehingga begitu indah dan lebatnya ya teman-teman. Itulah salah satu hal yang membuat saya suka bertani ya teman-teman. Dengan bertani saya lebih bisa memahami bagaimana hebatnya Allah, bagaimana hebatnya Tuhan itu ya teman-teman. Ada yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya teman-teman, bahwa sebelum kita menanam sesuatu akan lebih baik jika kita tahu bagaimana sih cara tanaman ini makan itu ya teman-teman ya. Barangkali itu hal yang sangat sepele ya, yang kadang tidak terpikir ya, karena kadang-kadang pemahaman orang itu fokus hanya kepada pupuk dan pupuk saja, terfokus di situ. Bagaimana agar tanaman tumbuh subur, sehat dan berbuah lebat, terfokus hanya pada pupuk saja. Agar kita bisa menanam sesuatu dan sesuatu itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan sehat, berbuah lebat ya teman-teman, ada beberapa prinsip dasar ya yang harus kita pahami ya teman-teman. Apa sih yang dibutuhkan oleh tanaman agar bisa seperti ini ya teman-teman? Yang dibutuhkan tanaman yang pertama jelas apa ya tanaman? Yang jelas adalah tempat tinggal atau media atau tanah itu ya, dimana tanaman itu berdiri di situ dan makan di situ ya. Yang pertama yang dibutuhkan oleh tanaman adalah tempat tumbuh ya, tempat tumbuh yang cocok, tempat tumbuh yang gembur supaya perakaranya bisa merambat jauh dengan mudah, tempat tumbuh yang makanannya cukup, pupuknya cukup atau nutrisinya cukup. Jadi segala apa yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik ada tersedia di dalam tanah tersebut itu ya teman-teman. Jadi yang pertama kali dibutuhkan oleh tanaman adalah tempat tumbuhnya. Oke ya, kedua ya teman-teman. Kemudian yang dibutuhkan oleh tanaman yang kedua adalah apa teman-teman ya? Air ya, itu teman-teman. Karena tanaman tidak bisa makan tanpa air ya, tanpa kelembaban. Ini yang harus diketahui. Jadi kalau meskipun di dalam media ini banyak makanannya, banyak pupuknya, tetapi kalau tanah kondisinya kering, itu tanaman tidak bisa memakannya, tidak bisa menyerapnya. Jadi ini penting harus dipahami bahwa akar bisa menyerap makanan atau bisa menyerap pupuk dalam keadaan kondisi pupuknya terlarut berupa kelembaban ya teman-teman ya, bukan basah kuyup tapi lembab saja itu. Kemudian apa yang ketiga ya teman-teman? Yang ketiga yang dibutuhkan adalah CO2 atau karbon dioksida untuk bernafas. Seperti kita, tanaman pun bernafas ya teman-teman ya. Kalau kita bernafas menggunakan oksigen, kalau tanaman bernafas menggunakan CO2, dihirup lewat stomatanya ya, lewat mulut daunnya.
Kemudian yang keempat apa teman-teman yang dibutuhkan oleh tanaman? Yang dibutuhkan oleh tanaman yang keempat adalah apa teman-teman ya? Sinar matahari. Itu ya teman-teman ya. Tanaman tidak bisa hidup, tidak bisa makan tanpa adanya sinar matahari sebagai energinya. Itu ya teman-teman. Jadi bagaimana tanaman makan adalah seperti ini ya teman-teman prosesnya ya. Jadi ketika daun-daun ini terpapar oleh sinar matahari ya teman-teman, maka daun-daun ini akan menghangat, suhunya akan naik lebih tinggi. Itu ya teman-teman. Akibatnya apa? Karena bagian atasnya suhunya naik, permukaan daun semua suhunya naik, akibatnya apa? Terjadi aliran kapiler ya teman-teman ya. Aliran air dari tanah beserta bubuk terlarut di dalamnya akan naik ke atas. Akan naik ke atas, akan masuk ke daun, kemudian diolah di dalam daun. Itu ya istilah kerennya fotosintesis. Nah, hasil pengolahan ini akan disalurkan kembali ke seluruh bagian tubuh tanaman ya. Ada yang ke akar ya teman-teman, ada yang kembali ke daun, ada juga yang masuk ke buah untuk membesarkan buah, ada yang masuk ke bunga, ada yang masuk ke bakal buah. Itu ya seperti itu ya teman-teman. Begitulah caranya tanaman makan. Jadi kalau teman-teman ingat ya, dengan kompor minyak persis seperti itu. Kompor minyak ketika sumbu yang di atas dibakar akan menjadi panas, maka minyak yang di bawah akan naik ke atas. Prosesnya seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan seperti itu kita jadi paham bahwa ketika kita mau menanam, apa yang harus kita siapkan. Tentunya satu, kita mencari tempat yang terbuka ya teman-teman ya. Mencari tempat yang terbuka supaya tanaman kita mendapatkan sinar matahari untuk bisa memasak, untuk bisa fotosintesis. Tuh. Yang keduanya bagaimana kita menyiapkan lahan yang sesuai untuk kebutuhan tanaman, kemudian memenuhi medianya, tanahnya dengan makanan-makanan yang diperlukan oleh tanaman ya. Itu yang biasa disebut dengan pupuk atau nutrisi, itu kita penuhi di dalamnya. Ada pupuk makro, ada pupuk mikro dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, barangkali itu saja dulu ya teman-teman. Ini pengetahuan yang mungkin jarang terpikirkan. Kita harus bisa memahami bagaimana cara tanaman makan. Dengan seperti itu, ketika kita menanam sesuatu, kita akan menyiapkan segala sesuatunya supaya tanaman kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik ya teman-teman. Bisa tumbuh dengan subur dan sehat, bisa berbuah lebat, yang pada akhirnya bisa menjadi jalan rezeki bagi kita ya teman-teman. Karena ketika berbuah lebat seperti ini, tentu juga tonasenya juga akan tinggi, ketika dijual juga hasilnya akan banyak. Itu ya teman-teman, itu dasar-dasar sederhana yang harus kita pahami. Sekali lagi, tanaman butuhnya apa? Butuh media yang sesuai, kemudian butuh sinar matahari, kemudian butuh makanan yang cukup, kemudian butuh air yang cukup, kemudian butuh CO2 untuk bernafas. Ya, keempat hal itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan ya. Harus ada semuanya ya. Itu. Sekarang misalkan sinar mataharinya ada, tempatnya terbuka ya teman-teman, tapi tidak cukup makanan di dalam bedengnya, di dalam tanahnya, tentu juga hasilnya tidak bisa seperti ini. Ya teman-teman. Kemudian barangkali
Di bedeng ini pupuknya sangat banyak, makanannya sangat banyak, tetapi tempatnya tertutup ya teman-teman, sinar mataharinya kurang. Itu pun tumbuhan tidak bisa makan karena kurang sinar matahari. Oke, sekarang sinar mataharinya ada ya, makanannya cukup di dalam media, tapi tidak ada airnya, tidak disiram, makanan juga tidak bisa makan. Itu intinya ya, seperti itu ya teman-teman. Begitulah cara tanaman makan. Mudah-mudahan dengan dasar pengetahuan yang sangat sepele dan sangat sederhana ini ya teman-teman, bisa membuat kita menjadi lebih mengerti, lebih bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita menanam sesuatu. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Pasti dalam video ini pasti banyak kekurangannya. Saya mohon maaf ya teman-teman, semata-mata atas keterbatasan dan kebodohan saya. Saya akan sangat berterima kasih jika teman-teman merasakan video ini bermanfaat. Silakan teman-teman subscribe, like, dan share video ini supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya, dan supaya channel saya juga bisa terbantu. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas lebih banyak dan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.